Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliyashal lajinna law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afaqu alaihim waliyataqullah waliyaqulu qawlan sadida. Sadaqul hadim. Ramadan penuh hikmah. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo yang dirahmati Allah, selamat kita berjumpa kembali dalam tausiah di bulan Ramadan ini sebagai pengisi keimanan dan penguatkan keimanan kita agar kita di dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu siam Ramadan, dan ditunjang dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah wajib dan ibadah sunnah, ya, agar kita benar-benar diberikan kekuatan kemampuan iman yang cukup oleh Allah, ya, sehingga kita dijadikan adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mulia di sisinya, dan kita selamat, ya, mendapatkan kebaikan di dunia, dan juga kita selamat mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Baik sahabat Purnama Sidi dan pemirsa FTTV channel Wonosobo yang dirahmati Allah, ya, orang-orang yang beriman ataupun siapa saja, ya, pasti dia menginginkan hidupnya itu mendapatkan kebaikan. Kalau di dunia itu dia mendapatkan kesenangan, ya, kemudian di akhirat dia masuk surga, kan gitu ya. Kalau bisa dia berpoya-poya di dunia, tapi di akhirat nanti dia masuk surga. Itu kan keinginan manusia semacam itu, ya, toh. Ibadahnya sedikit tapi masuk surga. Syukur-syukur tidak ibadah masuk surga, ya, tapi kagak ada lah orang ibadah masuk surga, ya sih. Orang yang masuk surga itu karena redonya Allah, ya sih. Ya, tapi ada di antara manusia yang dia juga ngaku beriman tapi tidak mau masuk surga, gitu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ada orang yang dilarang, ya, masuk surga oleh Allah, gitu. Siapakah dia? Ya, dalam riwayat Ahmad dikatakan salah satu qad haramallahu alaikumul jannah, ya, tuh. Ada 3 golongan orang yang diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah dia? Ya, kata Rasulullah, mutminul khamru, ya, tuh. Orang yang minum minuman keras sampai akhir hayatnya tidak mau bertobat, ya, minum terus itu, ya. Soal minuman keras ini memang dahulunya Allah melarangnya bertahap, ya, sampai 3 tahap, ya, terakhir maka dikatakan bahwa minuman keras itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, ya, dikatakan wal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allahum tuflihun. Ya, Quran surat Al-Maidah, ya, ayat 90, ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian menyembelih hewan kurban karena berhala, kemudian ansobu, yaitu mengundi nasib, dikatakan rijsum min amali syaiton, ya, itu adalah amalan syaiton. Maka tinggalkanlah perbuatan itu agar kamu beruntung, gitu. Ya, tadi kan orang yang beruntung dia menginginkan dunianya senang, akhiratnya masuk surga. Ini ada 3 orang yang tidak, ya, diharamkan masuk surga, ya, satu diantaranya minuman keras itu. Sekarang ini minuman keras itu, ya, insya Allah bisa ditekan. Tapi yang lebih berbahaya lagi orang teler karena obat nih, gitu, karena narkoba. Orang kena narkoba wassalam dah, gitu. Daya rusaknya itu lebih rusak dari minuman keras. Itu minuman keras saja sudah ya sudah berbahaya itu, bahwa minuman keras ini dilarang itu.
Karena induk kejahatan itu miras itu. Orang udah kalau mabuk minum keras apa saja ya disikat. Nah itu ya. Orang udah teler ini kan kejahatan apapun dilakukan itu ya. Ya. Maka dari itu yang kita waspadai adalah ya satu minuman keras, kedua adalah obat-obatan narkoba nih. Itu narkoba udah sampai ke pelosok-pelosok desa, itu berhati-hati itu. Orang kalau sudah kena narkoba ya hidupnya selesai lah. Wassalam itu. Ya, ada sabu-sabu, itu, ada ekstasi, atau pil ekstasi, oke. 200.000 per butir juga masih dicari itu. Ya, minuman keras contoh ya, minuman keras ini juga wah luar biasa, diam-diam tapi banyak ya toh. Ya, di masyarakat kita tuh orang yang minum-minum itu banyak. Dianggap itu kalau minum itu gagah, kalau laki-laki gentle itu, ini keliru nih ya toh. Ya, ada vodka, ada topi miring, ya toh. Ada Johnny Walker, ada Columbus, ada Scott Classic, ya. Ya, ada banyak-banyak yang lain minuman ini nih, jenis minuman itu. Pada jelas hukumnya itu ya ada 10 hal yang menyangkut minuman keras itu ya diharamkan oleh Allah. Minuman itu sendiri haram, ya. Orang yang membuatnya diharamkan, ya toh. Yang membelinya juga haram, yang menjualnya haram, yang membawanya haram, yang menuangkannya haram. Sampai yang memerasnya juga haram, kena dosa semua. Tuh ada 10, bayangkan tuh. Sampai botolnya, botol-botol minuman keras kan bagus tuh. Columbus botolnya bagus, Scott Classic botolnya kan bagus-bagus tuh. Ya, wah bagus nih botolnya, kita jadikan pajangan aja lah. Buat pas bunga nggak boleh. Ya, pada suatu saat Nabi itu mengumpulkan para sahabat untuk mengumpulkan ya wadah minuman keras, wadahnya bagus-bagus, dibuat dari kulit yang wah, kulit onta yang mentereng, onta merah kali kulitnya itu, sama kulit kambing yang bagus itu ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini saya sudah buangin ini nih, isinya minuman keras, tapi wadahnya jangan ya, saya mau pakai. Nggak boleh, langsung disobek-sobek pakai pisau oleh Rasulullah, nggak boleh dipakai. Barang terlaknat itu juga tidak boleh itu untuk kita. Sampai sebegitu jauh ya. Ini adalah menyangkut minuman keras. Maka ya dijauhkanlah hal itu. Gitu. Kemudian termasuk juga ini ya pil-pil yang bahaya lah. Pil-pil narkoba, ada etaksi tadi saya katakan ya. Kemudian ada sabu-sabu, ada yang pakai ganja, ada yang pakai putau, itu, ada yang pakai morfin, heroin dan sebagainya, banyak itu ya tuh. Ada-kadang obat puskesmas dipakai orang bakal teler, banyak itu. Nih ada yang ngerti, welah, obat-obat yang di puskesmas itu kalau buat teler mah bisa, ya tuh. Ya, saya nggak sebutin lah, nanti kalau saya sebutin jenis obatnya, jenengan pada tiru semua lah, bahaya lagi. Dikira saya ngajarin orang pada teler lagi, ya. Jadi pemirsa sahabat promosi dan pemirsa MTTV ini ya obat-obat sederhana bisa dijadikan untuk teler jal, ya sih banyak itu. Ya, atau ya, ada pohon-pohon yang tertentu dijadikan teler banyak jal, sampai matanya pada buta gitu ya, atau oplosan gitu ya. Ya, ini sangat banyak ini itu. Ya, kemudian ya dikatakan lagi, maka dari itu orang-orang yang tidak bertobat terhadap benda-benda yang memabukkan atau minum yang memabukkan, itu baik dari jenis minuman keras maupun dari obat-obat terlarang, itu semuanya kalau dia tidak bertobat sampai akhir hayatnya, maka dia ya diharamkan masuk surga oleh Allah. Walaupun dia ibadahnya banyak itu, ya, dia minum sampai akhir hayatnya, padahal dia haji, padahal dia kiai, nggak guna hajinya, kiainya juga nggak guna. Amal yang begitu banyak tidak guna ya kalau dia belum bertobat dari minuman keras. Jangan kita sahabat saja ya, kalau dia tidak bertobat terhadap ya minuman keras ya tetap saja dia diharamkan masuk surga. Kemudian yang kedua yang diharamkan masuk surganya Allah adalah wal aqwadayus, itu ya laki-laki atau suami yang membiarkan
kemaksiatan terjadi di keluarganya. Itu siapakah dia? Itu yaitu seorang ayah, seorang imam keluarga, yaitu anaknya nggak bisa ngaji didiemin aja, yaitu hanya disuruh ngaji deh ngaji, yaitu ngaji enggak karena ya didiamkan saja. Anaknya nggak sholat ya biasa-biasa saja, pada keluarga muslim, yaitu ya begitu istrinya keluar rumah, yaitu dengan pakaian yang tidak memenuhi syariat, yaitu auratnya kemana-mana, bokongnya kemana-mana, itu betisnya kemana-mana, beruh lah, ya tuh. Malah bangga, wah bojone nyong seksi cah, sih, main lagi, ayu cah, mana sih, mana ke bojone siapa kok, Pak Amir kia, lah ya bener deh kayak gini. Ini imam keluarga yang beres kayak gini, ya tuh, ya bawa busana itu berhati-hati, ya tuh. Istri kita kalau keluar rumah pakai minyak wangi saja sudah dia tuh lewat di kerumunan laki-laki terbau parfumnya istri kita, itu sudah zina, ya, masuk dalam kategori zina itu. Berarti kalau kita tidak larang, berarti kita membiarkan anggota keluarga kita dalam kemaksiatan. Itu seharusnya kita menjaga istri kita keluar rumah, hati-hati, tidak boleh pakai minyak wangi, dandan seperlunya saja. Kalau bisa diantari dengan muhrimnya, ya. Kalau enggak ya dan sama teman-temannya. Kalau sendirian ini, wah, ya jangan dibiarkan begitu. Kita nanti dibilang suami yang dayus. Gitu. Begitu juga anak-anak kita, ya toh. Wah, untuk mendidik anak kita, untuk perkara kehidupan dunia, anak kita didik sampai S-nya banyak, ada S1, S2, S3, bahkan S teler juga kita berikan pendidikan sampai tinggi. Padahal kehidupan dunia nggak lama. Untuk kehidupan dunia sebentar aja kita mendidik anak sampai menghabiskan duit banyak aja. Ya, paling-paling orang nih kalau hidup sekarang ya 63 tahun lah kalau standarnya Rasulullah. Kalau standarnya ya angka harapan hidup itu ya 71 tahun, 72 tahun lah. Artinya kan kita hidup nggak lama. Dengan hidup nggak lama aja kita persiapannya ilmunya bualah. Ya, kalau bisa tekan profesor aja. Tapi untuk kehidupan akhirat yang kita selamanya, ya, nah. Ya sih, cukup anak kita masukin nang TPQ ya, hanya kur iso maca Quran, maca juga belatat-beletot. Ya walaupun belatat-beletot ya memang dapat pahala, tapi ya, apakah itu bekalnya untuk di akhirat cukup? Kan enggak. Ya kalau kita nang dunia aja persiapannya kita begitu matang untuk kehidupan dunia dengan kita memberikan fasilitas pendidikan yang cukup, begitu juga dengan akhirat. Kita persiapkan anak kita untuk pendidikan akhirat, pendidikan agamanya yang bagus. Kalau anak kita tidak punya akses pondok, kita undang guru privat. Duit banyak kok. Berapa sih biayanya undang guru privat dibandingkan kita untuk menguliahkan anak? Waduh, apalagi kuliah anak sampai dengan S2. Walah larang. Ya. Tapi itu kita lakukan. Demi apa? Demi kebaikan hidup di dunia. Kemudian kebaikan hidup di akhirat pergi cale. Ya, ala kadarnya nang TPQ nggak bisa. Kalau itu kita lakukan, kita dolim. Waliyasal lajina lau tahaku min khalfihim juriyata di apa khawfu alaihim waliyatakullah waliyakulu qawlan sadida. Jangan kamu tinggalkan generasimu yang lemah di belakangmu sehingga kamu khawatirkan kesejahteraan atas mereka. Kesejahteraan atas mereka jangan kita biarkan itu. Dan hendaklah kamu berbicara yang baik, dan hendaklah kamu takut kepada Allah. Dalil ini sebetulnya dalil umum, di mana ya maksud daripada ayat ini orang-orang yang akan meninggal dia punya harta, dia harus bicaranya baik agar harta-harta yang ditinggalkannya itu ditasarufkan kepada anak keturunannya atau istrinya agar dimanfaatkan menjadi hal yang manfaat untuk menunjang kesejahteraannya di dunia, yang pada akhirnya juga dia mendapat kebaikan di akhirat. Itu dalil umumnya. Kalau dalil khususnya itu yang jelas lah. Kita tidak mungkin kita meninggalkan generasi kita lemah di kemudian hari. Ya oke, dari pendidikan umum dia tinggi bagus sampai sarjana, tapi kalau pendidikan akhiratnya itu cuma sampai PAUD, bagaimana? Ya. Sukses di dunia tapi celaka di akhirat. Padahal celaka di akhirat tidak bisa diperbaiki.
Kalau celaka di dunia bisa kita perbaiki ya. Celaka di dunia umpamanya dia nasibnya kok ya jadi dagang nggak sukses, kita support ya toh, kita cari ya celah-celah rezeki yang bagus sehingga dia menjadi sukses lagi bisa. Tapi kalau di akhirat sekali nyamplung neraka jahanam ya selamanya abadan itu. Ini yang kadang-kadang kita lupa ya toh. Anak dengan nilai rendah, walah anak dimaki-maki habis. Pada saat anak nggak sholat, nggak ngaji, bapaknya ayam tentram. Wah ini kan nggak benar nih. Itu namanya suami yang dayus itu, ya. Membiarkan keburukan terjadi di lingkungan keluarganya. Mumpung ini bulan Ramadan ya. Tentunya marilah bulan Ramadan itu kan bulan pendidikan. Saatnya kita harus merubah diri kita sebagai imam keluarga ini. Perhatikan keluarga kita, ya. Syukur-syukur kita mempunyai mindset ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mumpung bulan Ramadan, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita beribadah di bulan ini secara baik, ya, memanfaatkan ya bulan-bulan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, di mana ibadah-ibadah sunnah ditingkatkan pahalanya menjadi lebih tinggi, ibadah wajib ditingkatkan lagi pahalanya lebih baik sama Allah. Kita manfaatkan momen Ramadan ini dalam rangka anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Kita support anak-anak kita untuk belajar agama, tadarus Al-Quran walaupun dia belum bisa, mari kita bimbing, ya, kita carikan guru agar di bulan Ramadan ini dia isi dengan tahsin Quran, ya. Dan kita jadwalkan mulai bulan Ramadan ini dan bulan-bulan seterusnya bahwa istri kita, anak kita muketang seminggu sekali, ya, di hari libur setelah subuh baca Quran bareng, tadarus bareng sebagai wujud pelaksanaan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, muketang sebulan sekali. Syukur-syukur itu ya jangan sebulan sekali, seminggu 2 kali, itu lebih bagus, ya, agar kita tanamkan kepada anak kita tentang nilai-nilai Quran. Kita tanamkan anak-anak kita dan keluarga kita dengan nilai-nilai hadis, pesan dari Rasulullah, ya toh. Bahwasannya rumah yang sering dibacakan Al-Quran itu, rumah itu akan melahirkan ketentraman, ya, rumah itu akan melahirkan kecerahan, ya, karena malaikat pada datang, ya, setan-setan pada pergi. Tapi rumah yang jarang dibacaan Quran itu yang datang demit sawah, demit alas pada datang ke rumah kita, karena rumah kita jarang dibacaan Al-Quran. Air rumah kita tidak cerah peteng, ya, isinya nanti ya pertengkaran di antara anggota keluarga. Inilah, maka jangan sampai kita menjadi suami yang dayus, ya, membiarkan keburukan di dalam rumah tangga kita, ya. Mudah-mudahan juga ya bulan ini kita jadikan momen lah, ya toh, sebagai bulan pendidikan. Kita jadikan titik awal kita untuk tadarus bersama anak dan istri kita. Kita bimbing. Walaupun kita sendiri mungkin baca Al-Quran gratul-gratul, ya, maka dikatakan oleh Nabi, ya toh, alladzina yaqra'una Qur'ana wa yatatattahu bihi wa huwa alaihi sakun lahu ajrani. Orang yang membaca Quran terbata-bata, Allah berikan 2 pahala. Apa enggak hebat? Ya, jenengan sebagai kepala keluarga baca Quran gratul-gratul, itu disampaikan kepada anak dan istrinya, wah luar biasa, dapat 2 pahala. 1 pahala mengucapkan, ya, 1 huruf Al-Quran itu kan 1 kebaikan, ya. Kalau 1 ayat aja berapa huruf Al-Quran tuh, kalikan 10, dibacanya bulan Ramadan, kalikan 70, walah jadi 700, dikalikan lagi nggak terhingga, ya. Kedua, ya, semangat kita dalam membaca, kesulitan kita dalam membaca Al-Quran karena kita belum bahasa, diberikan pahala oleh Allah, ya. Apa nggak hebat ini, ya, toh? Coba itu kalau kita tanamkan di keluarga kita, maka kita terhindar dari suami yang dayus, ya toh. Kemudian yang terakhir adalah
ya orang yang durhaka kepada orang tuanya, itu ya alladzina yakru khobasa, itu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebetulnya masalah durhaka ini tidak hanya anak kepada orang tua, tapi istri kepada suami itu lebih banyak jumlahnya, ya sih. Ya toh, walah itu suami ngomong satu kata, istri udah 100. Nah, untung aja Pak Amir orang dua bojo mening. Ya toh, aja khawatir lah, aja takut kalau kita ngomong sekata, istri kita ngomong 100 kata, apa-apa. Karena istri di bawah bimbingan kita bimbing, mudah-mudahan menjadi istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, kan gitu ya, semuanya harus kita bimbing ya toh. Kita sendiri usahakan kalau masih ada orang tua, gaulah orang tua kita dengan ma'rufah, dengan yang baik, ya, agar kita mendapatkan surganya Allah. Ya, orang yang rugi itu kita di usia tua mendapatkan orang tua kita dan dalam perawatan kita sampai kita tidak masuk surga kebangetan, kata Rasulullah. Ya, karena orang tua itulah lahan kita untuk masuk surga. Jangan sampai kita durhaka, ya toh. Begitu juga sang istri, alah, orang yang istri itu masuk surga paling gampang lah. Wong wadon masuk surga paling gampang cuma 4 lah. Ya toh, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, orang puasa sunnah, puasa wajib bulan Ramadan, ya toh, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suami. Nah ini nih, yang 1, 2, 3 gampang, keempat taat pada suami engel sih. Ya, jenengan menerima bayaran dari suami, gajinya itu dia sendiri yang ngutang, gajinya dipotong, marah-marah suaminya. Nah itu kan enggak benar ya Pak Amir ya. Kan banyak kayak gitu ya. Ya toh, Pak, kita utang, kemudian dipotong nih gajinya, ya toh. Ya, akhirnya kan dipotong, kemudian dia awal bulan dia tompok gaji kurang, marah-marah. Itu kan aneh, kayak itu sama istri kita semacam itu. Maka marilah ya kita mohon kepada Allah agar kita menjadi suami yang tidak dayus dan kita menjadi orang-orang yang tidak durhaka ya kepada orang tua kita, dan kita jadikan istri-istri kita yang tidak durhaka kepada suaminya. Semua itu adalah tanggung jawab kita sebagai imam keluarga, dan juga hal-hal yang memabukkan tentunya kita hindarkan, karena itu semua adalah merusak daripada kehidupan kita. Demikian sahabat program CD dan pemirsa MTTV channel Wonosobo yang dirahmati Allah, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan ya toh. Kalau ada suatu hal yang tidak berkenan ya atau yang dibawakan oleh saya itu kurang sedikit, bisa ya menghubungi tim tablik ya toh PDM Kabupaten Wonosobo ya, karena saya sendiri di situ ada di dalamnya ya. Kita klarifikasi ya, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya dan juga pemirsa selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .8 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.